Beberapa waktu terakhir, kita mungkin mulai merasakan perubahan dalam kehidupan sehari-hari. Harga kebutuhan pokok yang perlahan meningkat, biaya hidup yang terasa semakin besar, dan juga kondisi ekonomi yang terasa tidak sestabil sebelumnya. Di sisi lain, kita juga sering mendengar informasi tentang melemahnya nilai tukar rupiah, kenaikan suku bunga, serta berbagai kebijakan ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Namun, seringkali kita hanya merasakan dampaknya tanpa benar-benar memahami apa yang sebenarnya terjadi di balik konflik tersebut. Padahal, semua perubahan ini berkaitan erat dengan kondisi ekonomi moneter yang sedang berlangsung di Indonesia, khususnya pada tahun 2026 ini yang dipengaruhi oleh berbagai faktor baik dalam negeri maupun kondisi ekonomi global. Hal inilah yang menjadi alasan penting untuk kita memahami bersama agar kita tidak hanya merasakan tetapi juga mengerti proses dan juga penyebabnya. Halo semua, perkenalkan saya Korintia Visiombing dengan NIM 0603 1382429093 dari jurusan Pendidikan Ekonomi. Tujuan dibuatnya video ini untuk memenuhi proyek UAS mata kuliah Ekonomi Moneter. Pada video ini, saya akan membahas secara mendalam mengenai kondisi ekonomi moneter di Indonesia pada tahun 2026 ini, mulai dari inflasi, nilai tukar rupiah, hingga kebijakan suku bunga, serta bagaimana dampaknya terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Kalau lagi ngomongin ekonomi moneter, kita sebenarnya sedang membahas tentang bagaimana uang beredar di masyarakat, bagaimana suku bunga itu ditentukan, bagaimana inflasi itu terjadi, dan juga bagaimana nilai tukar rupiah itu bergerak. Semua ini dikendalikan oleh Bank Indonesia yang sebagai bank sentral. Di tahun 2026, kondisi ekonomi Indonesia sebenarnya masih tergolong stabil. Bahkan pertumbuhan ekonominya itu sempat mencapai sekitar 5,6% di awal tahun, yang menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi itu masih berjalan cukup baik. Tetapi di balik pertumbuhan itu, ada beberapa tekanan yang mulai muncul, terutama dari sisi inflasi, nilai tukar rupiah, dan juga ketidakpastian global. Artinya, meskipun secara angka ekonomi masih terlihat tumbuh, tapi kondisi moneter itu perlu dijaga dengan hati-hati supaya tidak menimbulkan masalah-masalah yang lebih besar. Salah satu masalah utama dalam ekonomi moneter Indonesia tahun 2026 ini adalah inflasi. Inflasi sendiri adalah kondisi di mana harga barang dan jasa itu naik secara umum dan juga terus-menerus. Di Indonesia, target inflasi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk tahun 2026 berada di kisaran 1 hingga 2,5%. Namun, kenyataannya, inflasi itu sempat naik hingga sekitar 4,7% pada tahun 2026 awal sebelum kembali turun. Hal ini menunjukkan bahwa tekanan harga masih cukup tinggi. Penyebab inflasi ini tidak hanya berasal dari dalam negeri, tetapi juga dari luar negeri, seperti kenaikan harga energi global dan juga konflik geopolitik yang mempengaruhi harga minyak serta distribusi barang. Selain itu, faktor domestik seperti kenaikan harga pangan dan biaya distribusi juga ikut berperan. Dampaknya sangat terasa bagi masyarakat, terutama pada kelompok menengah ke bawah, karena harga kebutuhan pokok seperti makanan dan juga transportasi itu menjadi lebih mahal. Akibatnya, daya beli masyarakat itu menurun dan hal ini bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Masalah berikutnya adalah nilai tukar rupiah yang cenderung melemah dan juga tidak stabil. Di tahun 2026 ini, rupiah sempat berada di kisaran hampir 17.000 per dolar Amerika Serikat yang menunjukkan adanya tekanan terhadap mata uang Indonesia. Pelemahan rupiah ini banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor global seperti kebijakan suku bunga di Amerika Serikat oleh Federal Reserve. Ketika suku bunga di Amerika tinggi, investor global itu cenderung menarik dananya dari negara berkembang seperti Indonesia dan memindahkannya ke aset yang lebih aman di Amerika.
Akibatnya, terjadi capital outflow atau arus keluar modal yang membuat permintaan terhadap dolar itu meningkat dan juga permintaan terhadap rupiah itu melemah. Selain itu, ketidakpastian global seperti konflik internasional juga membuat investor menjadi lebih berhati-hati. Namun, Bank Indonesia biasanya melakukan intervensi di pasar valuta asing untuk menjaga stabilitas rupiah agar tidak melemah terlalu lama. Untuk menghadapi berbagai tekanan tersebut, Bank Indonesia menggunakan kebijakan suku bunga sebagai salah satu alat utama. Pada tahun 2026, Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuan di level sekitar 4,75%. Putusan ini bukan tanpa alasan. Tujuannya adalah untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah sekaligus mengendalikan inflasi. Namun, kebijakan ini juga memiliki dilema. Jika suku bunga terlalu tinggi, maka biaya pinjaman akan meningkat. Hal ini bisa membuat masyarakat dan juga pelaku usaha menjadi lebih berhati-hati dalam mengambil kredit, sehingga pertumbuhan ekonomi bisa melambat. Sebaliknya, jika suku bunga terlalu rendah, inflasi itu bisa meningkat dan juga nilai tukar rupiah bisa menjadi lemah. Jadi, kebijakan moneter ini harus benar-benar seimbang. Tidak bisa dipungkiri bahwa kondisi ekonomi Indonesia itu sangat dipengaruhi oleh faktor global. Misalnya, konflik di Timur Tengah yang menyebabkan harga energi naik, serta ketidakpastian ekonomi dunia yang terus mempengaruhi arus investasi. Hal ini membuat resiko inflasi itu meningkat, dan juga kebijakan moneter itu jadi lebih terbatas ruang geraknya. Artinya, Indonesia tidak bisa sepenuhnya mengendalikan kondisi ekonominya sendiri, karena sangat terhubung dengan ekonomi global. Dari semua kondisi yang sedang terjadi saat ini, dampaknya itu sangat-sangat terasa di kehidupan sehari-hari. Harga kebutuhan pokok naik, biaya hidup meningkat, cicilan juga jadi lebih mahal karena suku bunganya tidak turun. Bagi mahasiswa, mungkin dampaknya terasa pada biaya hidup yang menjadi meningkat. Bagi pelaku usaha, biaya produksinya itu bisa naik karena bahan baku impor jadi lebih mahal karena pelemahan rupiah. Sehingga bagi masyarakat umum, daya belinya itu jadi menurun. Dari analisis ini, kita bisa melihat bahwa masalah ekonomi moneter di Indonesia tahun 2026 ini tidak hanya satu saja, tapi terdiri dari inflasi, nilai tukar rupiah, kebijakan suku bunga yang saling dipengaruhi oleh faktor global. Lalu, peran Bank Indonesia sangat penting dalam menjaga keseimbangan antara stabilitas ekonomi dan juga pertumbuhan. Namun, di tengah ketidakpastian global ini, tantangan ekonomi moneter tetap akan ada dan perlu kita hadapi dengan kebijakan yang tepat. Jadi sekarang kita bisa lebih memahami kenapa sih kondisi ekonomi itu jadi seperti sekarang. Bukan hanya karena faktor dalam negeri, tapi juga karena pengaruh global yang sangat besar. Semoga video ini bisa membantu kalian untuk memahami ekonomi moneter dengan lebih mudah. Terima kasih.